Ya Allah. Nih saya gini ya, ini pengalaman saya. Saya hari pertama saya mendaftar di kampus, itu saya jadi pusat perhatian orang-orang. Luar biasa itu. Tapi orang menantikan saya bukan karena ngefans ya. Aneh nih orang kampus nih. Ini makhluk apa nih satu ini? Gitu. Jarang kelihatan sana saya di area kampus ini. Ini hidungnya kurang mancung nih. Ini kayak bukan dari kita nih. Saya jadi pusat perhatian. Akhirnya suatu hari saya lagi duduk dikerubutin oleh anak mahasiswa itu, mahasiswa Gaza itu ya. Ada yang nyeletus gini ke saya. Nyeletuk. Bro, kamu dari mana? Kayak bahasa Arab ya. Saya dari Indonesia. Ngapain di sini di Gaza? Dia bilang saya kuliah sambil bangun rumah sakit ya sama teman-teman. Kuliah di sini, emang di Indonesia nggak ada kampus? Gitu saya. Ada banyak. Tapi saya kuliah di sini kan banyak fadilahnya gitu kan. Nah di situ ada yang ngomong gini, ente salah, dia bilang. Ente bener kuliah di Indonesia, tempatnya aman, damai, tentram, malah ke Gaza dengan segala konfliknya, dengan bombardirnya, dengan serangan-serangan udaranya. Orang wilayah konflik dengan wilayah perang kok. Situ saya marah. Apa saya bilang? Bro, ente kira perang itu hanya di Gaza. Perang fisik memang di Gaza betul. Tapi yang tuh melihat Indonesia, itu perang ideologi itu lebih mengerikan. Betul ya? Ya Allah. Lebih mengerikan sekali di Indonesia itu. Kalau perang fisik, musuhnya jelas, Zionis. Kita kenal muka-mukanya nih. Oh, ini tentara yang pakai seragamnya jelas kelihatan ya. Kalau perang ideologi, siapa musuhnya nggak jelas. Ada kalanya tetangga kita, ada kalanya guru kita, ada kalanya ustadz yang ngisi di atas mimbar, betul nggak? Ada itu yang mengatakan, ada yang mengatakan ya dianggap ustadz mengatakan bahwa apa namanya kita boleh bertukar pasangan, ya gitu kan, Gus gitu ya, dianggap Gus. Ada yang ya, ustadz liberal, ustadz sekuler. Jadi kita nggak tahu ini musuh kita siapa ini. Kedua, saya bilang ke mereka, kalau perang fisik itu senjatanya jelas. Tank baja tuh. Oh, tank baja. Oh, kita bisa ngumpet sembunyi gitu kan. Kita bisa bersembunyi di mana gitu. Ada pesawat tempur, oh kita bisa masuk ke rumah. Meskipun nggak ngaruh sih. Pesawat tempur ke rumah pun kita bisa ditarget oleh mereka gitu ya. Tapi tadi kita bisa melihat. Kalau di perang ideologi apa senjatanya, Pak? Nah, ini senjatanya. Tank baja, amunisinya itu roket. Jet tempur, amunisinya rudal. Gitu ya. Misil. Kalau senjata ini apa amunisinya? Konten. Ya kan? Kalau di Gaza itu kita bisa menghindar. Di Indonesia, para ibu, mohon maaf ya ibu bapak nih, ini senjata ini digeletakin di rumah nih, bahkan anak-anak yang masih kecil dibeli satu-satu. Nak, biar enggak rewel, itu alasannya kan? Ya Allah, anak kecil suruh nontonin video-video scroll sehari-hari itu. Astagfirullahaladzim. Hancur lah. Jadi senjata itu tidak dihindari tapi sengaja difasilitasi oleh orang tua kepada anaknya agar anak kita hancur diserang oleh senjata perang ideologi itu. Kalau di Gaza perang fisik F-16 korbannya meninggal syahid, masya Allah. Orang syahid ini kemuliaannya kan luar biasa. Masuk surga tanpa hisab, bisa memberikan kartu VIP untuk 70 anggota keluarganya. Ya, jadi orang syahid gitu. Orang syahid nih ngelihat oh ada bibinya yang selama ini sering gibahin orang. Ya Allah ini bibi saya, ya Allah boleh gak saya masukin ke ini? Oh silakan masuk. Ini teman saya silakan. 70 orang yang bisa syafaat oleh syahadat. Nikmat syahadat itu. Bahkan dalam sebuah hadis artinya seperti ini. Semua orang yang mati itu nggak mau kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dan minta pada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah untuk merasakan lagi proses ketika aku syahid. Saking nikmatnya saya syahid itu. Itu kalau perang fisik. Kalau perang ideologi, saya bilang, korbannya itu gak mati, hidup, tapi rusak. Tidak hanya rusak dan merusak yang lain. Jadi salah satu alasan kenapa anak muda kita ini hancur itu karena perang ideologi. Dan kenapa mereka itu gampang sekali terkena ideologi merusak? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Saya bertemu dengan Ustadz Felix Chow, saya duduk diskusi dengan Ustadz Hanan Ataki, saya ngobrol dengan Ustadz Salim Afillah, saya ngobrol. Dan saya nanya gini ke mereka. Ustadz, kira-kira antum tahu kenapa tren hijrah ini di Indonesia mulai redup? Betul ya? Dulu kan dikit-dikit hijrah. Wah hijrah semua itu.
Sampai ada bonek hijrah saya tahu tuh di Surabaya itu. Persija hijrah, artis hijrah gitu kan. Banyak hijrah itu, pendeta hijrah. Enggak ada pendeta ya. Nah, kenapa sekarang fenomena hijrah ini meredup? Saya bilang ke para ustadz ini. Karena kita ini nggak diberikan satu target yang jelas. Jadi anak-anak muda yang sudah mulai nyaman ke masjid, datang ke masjid, ya dia nggak dikasih tujuan. Iya, udah ntar pembahasannya apa hari ini, pembahasan jomblo fisabilillah, oke, selesai. Minggu depan apa lagi pembahasannya? Pembahasan mempersiapkan rumah tangga, oke. Terus nggak ada kurikulum yang jelas, nggak ada visi misi yang jelas. Padahal kita sudah punya ini visi misi kita nih loh. Ini visi kita jelas, ini kenapa begini kita abaikan ini? Maka salah satu kelemahan umat Islam hari ini, karena kita nggak menanamkan ini kepada anak kita. Jadi anak kita tuh nggak tahu mau kemana. Saya sudah selesai kuliah, saya sudah kerja, punya istri cantik, punya anak, terus saya ngapain? Udahlah akhirnya ngumpul dengan teman-temannya, ngebahas yang enggaknya, rusak sudah. Tidak ada tujuan yang jelas. Tapi kalau orang sudah punya tujuan yang jelas, dia nggak akan berhenti berjuang sebelum dia capai pada tujuannya. Dan kalau orang sudah punya tujuan, dia akan menemukan jalan-jalan sendiri itu. Saya ditanya oleh anaknya Kang Fauzi, waktu saya ngisi Jakarta itu. Namanya Bella Fauzi. Ya. Dan dia seniman, dia nanya ke saya, terus kita ngapain? Kita harus ngapain? Ya, gitu kan. Untuk membantu Palestina. Saya bilang lah, Mbak lebih tahu, bukan saya. Mbak bilangnya apa? Seni, ya udah, pikirkanlah. Jadi kalau orang itu sudah tahu peran dia, artinya kewajiban dia terhadap Palestina, dia akan mencari jalan sesuai bidang dia. Akhirnya si Mbak Bella Fauzi ini akhirnya ngapain dia? Dia ngumpulin teman-teman artisnya itu, dia kumpulin terus Fadli Padi, itu pas band. Sampai saya pun diajak juga dalam proyek dia. Dia bikin lagu namanya Tanah Para Nabi.